Pak? Alhamdulillah, harus tetap sehat. Alhamdulillah, semoga Semangat. Bapak selalu keadaan sehat ya Pak ya. Amin. Ini Pak, di sini tuh saya ada tugas mengenai demonstrasi kontekstual untuk mewawancarai bagaimana pengalaman kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan. Di sini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, baik itu di Cipanas 2 maupun Cipanas 4 Pak. Ya, terutama tentang pengambilan keputusan dilema etika. Tentu Bapak pernah mengalami bagaimana ada 2 kasus yang selama ini Bapak alami gitu ya. Nah, di sini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu? Oke, baik, tentang dilema etika dan rujukan moral. Iya, Pak. Berarti saya harus mengidentifikasi setiap permasalahan. Apakah ini tentang Dilema etika? Dilema etika berarti kepada aturan. Iya. Berarti kepada masalah yuridis atau kepada masalah hukum. Berarti membandingkan antara bahwa ini sudah yakin benar atau salah. Berarti itu masuknya ke ranah hukum. Yang kedua antara rujukan moral. Nah, ini rujukan moral bukan berarti apakah ini salah atau benar. Bisa jadi benar dengan benar. Nah, berarti saya harus lebih mempertimbangkan kepada pendekatan pendekatan moral, pendekatan kepribadian dan sebagainya. Lalu setelah kita identifikasi ini termasuk dilema etika, berarti kita tinggal memilah bahwa ini melanggar aturan atau tidak. Nah, kemudian apabila ini masalahnya adalah dilema moral, maka kita harus mempertimbangkan hal-hal lain lebih kepada masalah perasaan atau juga pertimbangan moral itu sendiri. Oh iya Pak. Ya. Nah kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak gitu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu Pak. Berarti saya harus menganalisa dulu. Menganalisa ya. Ya, menganalisa tentang permasalahan ini. Kemudian saya harus mengumpulkan fakta-fakta. Kejadian-kejadian ini saya inventarisir, kemudian saya mempertimbangkan atau saya juga menginventarisir siapa saja yang terlibat dalam masalah ini. Tidak langsung betul. Kemudian setelah itu saya juga harus memilah apakah ini masalahnya masalah kecil, apakah ini masalahnya masalah besar. Jadi saya harus pilih dulu itu. Iya Pak. Nah ini Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah. Tadi pertama mengidentifikasi masalah. Iya Pak. Kemudian kita mencari fakta. Kemudian kita mempertimbangkan hal-hal lain. Siapa yang terlibat gitu kan. Kemudian kecil besarnya masalah. Kemudian juga kita mempertimbangkan ini ranahnya ranah mana. Kemudian setelah itu kita cari solusi gitu kan. Nah, solusinya seperti apa? Apakah kita harus selesaikan sendiri? Artinya kalau masalahnya ini tidak melibatkan banyak orang, hari itu juga saya harus selesaikan. Dan apabila ini masalahnya besar, menyangkut orang lain, berarti kita harus juga melibatkan semua orang, baik teman-teman guru, kemudian juga orang tua, tokoh masyarakat dan seterusnya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ini Pak selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika kira-kira? Baik, untuk hal tersebut saya tadi sudah
jelaskan di awal bahwa saya harus mengidentifikasi. Nah, efektifnya adalah satu, bahwa keputusan ini satu, apakah harus dilibatkan semua orang atau tidak. Nah, ketika masalahnya kecil, ya sudah selesaikan hari itu, selesai, itu sudah efektif. Dan efektivitas yang lain adalah saya juga harus membutuhkan orang lain jika ini masalahnya menyangkut orang lain. Ya, kemudian juga saya berpikir ketika yang bermasalah ini atau orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat ini, kita harus juga memikirkan tentang latar belakang masing-masing orang. Nah, ketika ada clash atau ada konfrontasi antara guru misalnya dengan siswa, nah, latar belakang siswa seperti apa, orang tuanya seperti apa, apakah dia hanya orang biasa. Nah, apalagi misalnya orang tuanya itu seseorang yang tokoh masyarakat lah atau apalah, berarti itu coba pertimbangkan hal yang. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal gitu ya tertentu dalam penyelesaian kasus dalam etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk menyelesaikan itu? Kembali saya katakan tadi ya dari awal, setelah diidentifikasi, setelah mencari fakta, kemudian menginventarisir pihak-pihak yang terlibat, kemudian juga menganalisis besar kecilnya masalah. Nah, jika masalahnya kecil, maka tidak usah dijadwal. Nah, kita ngobrol, kita konsultasi, kita berbicara, hari itu selesai juga. Nah, apabila hal-hal atau masalah ini terlalu besar dan melibatkan banyak pihak, otomatis harus menjadwal. Seperti kejadian kemarin juga gitu kan, saya harus benar-benar betul-betul membuat program. Nah, bisa 1 minggu, bisa 2 minggu, tergantung masalahnya. Iya Pak, baik Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dalam etika ini Pak? Tadi saya katakan juga, saya tetap harus melibatkan teman-teman. Nah, teman-teman di sini juga alhamdulillah bisa saling mendukung, bisa saling kerjasama, berkolaborasi, atau mungkin juga dengan pihak lain di luar guru-guru, misalnya dengan komite sekolah atau dengan tokoh masyarakat dan sebagainya. Itu lumayan efisien juga. Saya juga tidak terlalu terbebani, terlalu banyak beban sehingga melibatkan teman. Alhamdulillah teman-teman juga banyak yang dewasa yang bisa memberikan win-win solution dan sebagainya. Iya Pak. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan barusan sama Bapak ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam etika ini? Satu, guru yang terbaik adalah pengalaman. Iya Pak. Saya bisa mengambil hal-hal solusi dari pengalaman itu. Nah, semakin banyak kita berpengalaman, semakin kita banyak masalah, semakin kita dapat pembelajaran. Itu kehidupan kita juga ya Pak ya. Apalagi tadi cukup Pak. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat tanyakan kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Sekarang saya semakin paham bagaimana saya bisa mengambil keputusan dan menyerap pengalaman dari Bapak selama ini, selama menjadi kepala sekolahnya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak jalankan sekarang bisa diterapkan oleh saya maupun rekan-rekan semuanya. Seperti itu Pak, dalam pengambilan keputusan dalam etika. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya Pak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bu Dewi, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah Bapak. Bagaimana kabarnya juga Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Semoga Bapak selalu sehat. Amin. Terima kasih Pak ya. Ini Pak, saya di sini itu ingin melakukan suatu wawancara. Ya. Dan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mengenai pengalaman Bapak selama Bapak menjadi kepala sekolah ya.
terutama tentang pengambilan keputusan Pak, yang ini ya, dilema etika. Nah, tentu Bapak mungkin pernah mengalami bagaimana ada 2 kasus selama ini gitu ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral. Ya. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Memang betul ya, kita sebagai seorang pimpinan di sekolah selalu dihadapkan dengan berbagai hal ya, Iya. terutama yang tadi Bu Dewi tanyakan terkait masalah kasus dilema etika dan rujukan moral ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah kita sebagai seorang pimpinan dihadapkan pada 2 kasus yang sama-sama benar ya. Betul. Sebagai salah satu contoh misalnya yang kami hadapi di sini di SDN Palasari, tahun ini kami itu baru saja kehilangan 2 orang guru ya. Yang satu meninggal, kemudian yang satu juga pindah. Nah, di satu sisi kita oleh pemerintah dilarang untuk menerima guru honorer yang baru secara aturan ya. Betul. Tapi di satu sisi kita juga ingin memberikan layanan pendidikan yang terbaik buat Terbaik. anak-anak Iya, ya. betul. Bagaimana bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik sementara kalau satu kelas diajar dengan jumlah siswa 60 diajar oleh 1 orang guru. Itu kan Iya, tidak betul. tidak Tidak efektif efisien ya, ya, Pak, ya. tidak efisien. Nah, bagaimana saya sebagai seorang pimpinan mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu ya. Yang pertama menerima masukan dari rekan-rekan sejawat. Kadang kan mereka menganalisis, Pak ini permasalahannya seperti ini. Iya. Kemudian selain itu juga kita juga duduk bersama dengan orang tua. Sebagai salah satu di awal tahun ajaran kemarin kita kumpulkan orang tua, dibicarakan orang tua dengan jumlah murid sekian, apakah memang siap orang tua diajarkan oleh hanya 1 guru atau tidak, Iya, seperti itu. betul. Jadi kita menganalisis dari berbagai hal ya, dari lingkungan, orang tua, masyarakat, kemudian bapak dan ibu guru yang ada di sekolah, seperti itu. Iya, oh iya, ya betul Pak. Mungkin selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus dilema ini ada 2 kepentingan yang sama-sama benar tadi menurut Bapak ya. Ya, betul. Kira-kira mengandung nilai kebajikan atau kayak gimana gitu Pak? Ya, ketika kami menghadapi berbagai permasalahan yang tadi disampaikan oleh yang saya sampaikan tadi ya, bagaimana saya sebagai seorang pimpinan untuk mengambil suatu kebijakan menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Yang pertama adalah kami duduk bersama dengan rekan, tentunya karena keputusan yang kita ambil itu tidak hanya walaupun kita sebagai kepala sekolah punya wewenang, tetapi saya tidak seperti itu. Selalu duduk bersama, ngobrol dengan rekan-rekan bagaimana yang terbaik sehingga keputusan yang diambil itu betul-betul keputusan bersama, bukan keputusan secara pribadi. Iya. Seperti itu. Iya, bagus Pak. Terima kasih Pak. Ya. Nah, kira-kira dari keputusan yang Bapak ambil itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini gitu Pak? Nah, langkah-langkah atau prosedur untuk mengambil suatu keputusan pertama adalah kita duduk bersama ya, kemudian mengidentifikasi permasalahannya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dengan keputusan yang akan kita ambil ya, gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kami juga membicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang seadil-adilnya ketika kita memang mau mengambil satu keputusan. Nah, kemudian yang berikutnya kita juga memutuskan untuk mengambil suatu keputusannya misalnya A seperti itu. Bagus Pak. Langkah-langkah yang sudah Bapak ambil gitu. Nah, di sini kira-kira hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terjadi pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya. Yang selama ini dirasakan yang paling efektif ketika kita ingin menentukan suatu keputusan adalah berkomunikasi dengan berbagai pihak ya. Kalau di sekolah tentunya saya berkomunikasi dengan bapak dan ibu guru. Nah, selain itu juga saya punya atasan pengawas bina PGRI ya. Jadi supaya keputusan yang saya ambil itu tidak salah, maka saya juga meminta pandangan kepada beliau-beliau sebagai atasan saya, terutama pengawas bina yang dalam hal ini membina sekolah yang ada di lingkungan kecamatan masing-masing. Seperti apa? Ya, tetap ada koordinasi ya, seperti itu. ya. Nah, selanjutnya Pak, apa saja sih yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Tantangan yang dihadapi selama ini yang jelas begini, ketika kita ada suatu masalah, kemudian kita harus memutuskan suatu masalah,
walaupun menurut kita keputusan itu betul-betul keputusan yang memang benar ya, tetapi pro kontra itu selalu terjadi ya. Betul. Jadi tantangannya memang tidak semua orang kadang bisa menerima dengan keputusan yang kita ambil gitu. Tapi walaupun bagaimana kita sebagai seorang pimpinan tetap harus bisa menetapkan bahwa ini adalah benar, ini adalah salah. Iya. Oh iya, terima kasih Pak ya. Nah ini, apakah Bapak ini memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu gitu ya dalam sebuah penyelesaian kasus delik etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat gitu ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya kayak bentuk atau prosedur yang Bapak jalankan kayak gitu? Kalau jadwal secara tentatif tidak ada ya, tetapi yang biasa kita ambil ketika ada suatu masalah yang jelas saya tidak pernah menunda-nunda, karena ketika ada masalah ditunda-tunda pasti kan akan melebar kemana-mana. Tetapi sebagai salah satu contoh misalnya ada permasalahan di kelas ya, tapi tidak saya langsung saja selesaikan di tempat, tapi saya bawa dulu ke sini misalnya ke kantor, atau saya bawa ke ruang kepala sekolah, ambil anaknya, ambil gurunya, atau ambil juga orang tuanya, kita komunikasikan dengan baik sehingga keputusan itu betul-betul yang diambil itu adalah betul-betul kesepakatan bersama ya, tidak sepihak saja. Kadang kan kita kalau misalnya mengambil keputusan tiba-tiba ada masalah di kelas langsung diselesaikan di depan anak, itu pun tidak baik ya. Jadi saya bawa ke suatu tempat, ke kantor atau ke ruangan mana, diselesaikan secara baik-baik. Tetapi mungkin kalau jadwal secara ini tidak gitu ya. Contoh misalnya ada suatu masalah, oh iya nanti saja selesaikannya, kita selesaikan hari ini tanggal sekian, tidak seperti itu gitu ya. Tapi tetap ada memang kita membawa ke suatu tempat sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Iya, istilahnya Pak ya, misalnya mengkondisikan dengan situasi juga ya Pak ya. Nah, adakah dalam dalam menyelesaikan atau mempermudah pengambilan keputusan Bapak itu yang membantu atau orang yang membantu atau faktor-faktor yang selama ini menyelesaikan dalam Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Nah, seperti yang sudah tadi saya sampaikan sebelumnya, tentunya ketika ada suatu masalah memang pada prinsipnya saya tidak ingin digenggam sendiri ya ketika ada masalah. Salah satunya adalah rekan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian tadi juga sudah saya sampaikan, saya juga selalu berkonsultasi dengan pengawas bina, sehingga itu lebih memudahkan kita untuk mengambil keputusan bahwa keputusan yang diambil itu betul-betul benar ya. Jadi ya kita yang pertama konsultasi dengan orang yang dituakan di sekolah terutama, kemudian dia konsultasi dengan atasan kita seperti itu. Itu mungkin yang efektif, yang dirasa efektif yang selama ini diambil. Nah, kira-kira dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik gitu mengenai pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang dapat saya ambil ketika memang kita mendapatkan suatu permasalahan ya, pasti ada hikmah di balik semua itu. Yang pertama, ketika kita memang ada suatu permasalahan, bahwa kita sebagai seorang pemimpin itu harus terbuka pada semua ya, baik itu di organisasi, kemudian terutama kita di sekolah harus terbuka mungkin di sini terhadap semua guru. Kemudian yang kedua, ketika kita mengambil suatu keputusan itu harus fleksibel ya, dalam artian secara aturan itu seperti ini. Tapi kan kita juga harus mempertimbangkan berbagai hal ya. Kalau misalnya kita tergantung situasi dan kondisi. Jadi kalau misalnya kita fleksibel, memahami situasi dan kondisi, walaupun secara aturan ini yang salah, ini yang benar, pokoknya harus ikut aturan. Itu kan kayaknya tidak memaksakan juga gitu ya. Tapi kalau misalnya fleksibel, insya Allah keputusan yang diambil itu akan betul-betul bisa diterima oleh semua pihak. Walaupun pro kontra pasti selalu ada saja. Jadi yang pertama mungkin terbuka, yang kedua adalah fleksibel. Itu mungkin. Aduh, Masya Allah, terima kasih sekali Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Saya semakin paham sekarang itu bagaimana saya bisa mengambil keputusan dan keputusan yang dari pengalaman Bapak selama ini jadi kepala sekolah ya Pak ya. Kemudian mudah-mudahan dari kegiatan ini saya bisa menerapkan di sekolah saya, juga di kelas terutama terhadap anak-anak maupun dekat sejawat untuk mengambil keputusan dalam etika yang benar-benar
terbaik gitu Pak. Gitu. Karena walaupun bagaimana kan Bu Dewi juga sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ya, Iya Pak. harus bisa dan harus mampu mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, terutama Iya, untuk betul. anak-anak di kelas. Iya. Dan saya doakan juga mudah-mudahan Bu Dewi tugas-tugasnya berjalan dengan lancar, Amin. bisa Amin, membagi Pak. tugas dengan baik Amin. antara tugas sekolah, tugas TGP, semuanya berjalan dengan lancar. Ya. Amin, iya Pak. Terima kasih Bapak. Ya, atas sama-sama waktunya, Bu Dewi, Bapak. sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.